Benih Rahasia Sang Pewaris episode 27. Firdaus naik lift ke lantai 8. Ketika melihat Kenzo duduk di dekat meja, dia memberitahu Kenzo tentang apa yang dilihatnya. Saya bertemu dengan Tuan Muda Vano di lantai bawah, Presiden Wihari. Dia datang untuk mengajak Nona Nugraha makan siang. Kenzo sedang menandatangani beberapa dokumen, tetapi salah satu goresannya menjadi bengkok setelah mendengar kata-kata asistennya. Dia mengerutkan kening saat menyelesaikan tanda tangannya. Setelah Vano dan Shira sampai di restoran, Vano bercerita tentang renovasi yang sedang berlangsung di kantornya. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu, Shira. Nanti, kamu bisa datang ke kantorku jika kamu butuh inspirasi di kantor. Aku akan memastikan desain tempat ini benar-benar trendy dan estetis, katanya. Shira hampir menyemburkan tehnya dari mulutnya. Ia mendongak dan menatapnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Mengapa kamu menyiapkan ruangan untukku?" serunya. "Jika kamu tidak ingin menjadi desainer lagi di masa depan, kamu bisa bekerja denganku saja. Aku akan memberimu pekerjaan dengan gaji tinggi." Vano sudah merencanakan masa depannya. "Apa kamu mencoba untuk mengejarku sekarang?" "Mendesain adalah satu-satunya jenis pekerjaan yang mampu kulakukan. Aku tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Itu bukan masalah besar. Aku baru saja membeli toko perhiasan, jadi kamu bisa selalu bekerja di sana." Vano menatap matanya sejenak sebelum matanya berbinar. "Benar sekali. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Berhentilah bersikap keras kepala, Tuan Muda Vano. Kurasa kita bahkan tidak akan bisa tetap berteman jika kamu terus bersikap seperti ini. Aku hanya ingin kita berteman. Aku tidak ingin kamu memberiku apapun lagi." Selama sisa waktu makan mereka, Vano terus mencari cara untuk meyakinkan Shira agar mau bekerja di perusahaannya, dan ia benar-benar frustrasi pada akhirnya. Setelah makan siang, Shira kembali ke kantornya tepat pada saat Afida menyerbu ke kantornya dengan seringai dingin di wajahnya. "Kudengar kau mengembalikan trofimu. Seluruh perusahaan tahu bagaimana kau memenangkan kompetisi sekarang. Tidakkah kau merasa malu untuk tetap tinggal di sini?" Shira menatapnya. "Kah? Ulah yang menyuruh seseorang meneleponku pagi ini, kan?" Afida tidak menyangka Shira cukup pintar untuk menyadari hal ini, tetapi Afida tidak mau repot-repot menyembunyikan apapun. Dunia ini benar-benar dipenuhi orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dan kecerdasan." Afida tertawa terbahak-bahak. Shira merasa wajahnya memerah ketika mendengar komentar menyindir dari wanita lain. "Kita masih rekan kerja, jadi aku tidak ingin berdebat denganmu. Silakan pergi sekarang." Shira menahan pintu agar Afida bisa keluar. "Aku akan memastikan kamu segera meninggalkan perusahaan ini, Shira," ujar Afida dengan tegas, tanpa menunjukkan rasa takut. Shira hanya mencibir sebagai tanggapan. "Kita lihat saja apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu," jawabnya. Afida menatap Shira tajam sebelum akhirnya pergi. Semakin Shira memikirkannya, semakin marahnya. "Aku mungkin akan mendapatkan tempat ketiga jika Kenzo tidak mengacaukan semuanya." Sungguh menjengkelkan. Dia tengah memeriksa draftnya ketika Vina mengetuk pintu dan masuk membawa seorang gadis di belakangnya. Gadis itu mengenakan berbagai macam pakaian dan aksesori bermerek. "Gadis ini bilang dia ingin bertemu denganmu, Nona Nugraha," kata Vina sambil memperkenalkan tamu mereka.
Vina menatap gadis itu dengan kekaguman karena gadis tersebut membawa salah satu model tas tangan bermerek terbaru. Shira menatap gadis itu dengan ekspresi terkejut. Dia sama sekali tidak mengenal gadis tersebut, jadi dia berdiri sebagai bentuk kesopanan. "Halo, boleh aku tahu kenapa kamu datang menemuiku?" Lea mengamati kantor Shira sejenak sebelum pandangannya tertuju pada mawar biru yang diletakkan di kursi di sudut. Sedikit kecemburuan terpancar di matanya sebelum dia berbalik menatap Shira dengan tatapan angkuh. "Perkenalkan, namaku Lea Ananta, dan aku di sini untuk membicarakan pertunanganmu dengan Vano." Shira segera memahami situasinya. Dia bukan tamu biasa. Lea hadir untuk membuat masalah. Sebelum Shira sempat mengatakan apapun, Lea mengeluarkan sebuah kartu perak dan melemparkannya ke meja Shira. "Ini 20 miliar. Aku ingin kamu meninggalkan Vano." Shira membeku saat menatap kartu perak dan tatapan menghina di mata Lea. Entah mengapa, Shira merasa dipermalukan dan tersinggung. Dia mendorong kartu itu kembali ke Lea. "Aku tahu kamu punya banyak uang, Nona Ananta. Tapi aku tidak membutuhkan uang ini." Lea melengkungkan bibirnya membentuk seringai dingin. "Aku sudah memperhatikanmu sebelum datang ke sini hari ini, Shira. Kamu hanya seorang desainer perhiasan biasa dan seorang ibu tunggal. Kamu tidak akan pernah bisa menghasilkan 22 miliar bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu. Yah, aku bukan orang yang mementingkan uang. Kamu harus berhenti menggunakan kekayaanmu untuk mempermalukan orang lain. Bawalah uangmu. Jika kamu menyukai Vano, itu urusanmu dengannya. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini." Shira berdiri karena dia tidak ingin Lea memandang rendah dirinya. Lea mengerutkan kening sambil menatap Shira dengan saksama. Meskipun Shira mengenakan pakaian kerjanya, ia tetap terlihat sangat cantik dan awet muda. Penampilannya yang seksi namun polos memang disukai kebanyakan pria. "Kudengar kamu pernah menyelamatkan Vano di masa lalu, itulah sebabnya aku bersikap baik padamu. Namun, aku juga ingin kamu tahu bahwa orang tua Vano dan orang tuaku sudah merencanakan untuk menjodohkan Vano dan aku. Kamu tidak akan bisa menghentikan kami, jadi sebaiknya kamu mundur demi kebaikanmu sendiri." Pandangan percaya diri muncul di mata Lea saat ia menyeringai mengejek. Shira merasa Lea menggunakan uangnya untuk mempermalukannya dengan sengaja. "Maaf, tapi aku benar-benar sibuk, Nona Ananta. Kamu bisa pergi sekarang jika tidak ada hal lain yang perlu kamu katakan." Shira tidak ingin membuang waktu bersamanya karena tidak ada gunanya. "Kau..." Lea merasakan kemarahan yang mendidih dalam dirinya. Mengapa Shira tidak menanggapi ini dengan serius? Bukankah kekayaan dan statusku sudah cukup untuk membuatnya takut padaku? Seberapa kaya dan berkuasanya dirimu, itu urusanmu, Nona Ananta. Aku percaya pada masyarakat yang diatur oleh hukum di mana semua orang setara. Kamu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dariku. Jadi kamu tidak berhak menggunakan uangmu untuk mengacaukan hidupku." Shira membuat pernyataan tegas. Lea kembali terdiam. Kau pasti hidup di bawah batu selama ini, Shira. Dunia ini tidak berjalan seperti itu." Ekspresi Shira kembali gelap. "Jika kamu ingin membicarakan betapa pintarnya dirimu, silakan bicarakan di tempat lain. Jangan ganggu pekerjaanku." Rasa malu menyebar di wajah Lea. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi Shira karena Shira sama sekali tidak tampak terancam olehnya. "Tinggalkan Vano, atau aku akan melakukan sesuatu yang buruk padamu."
Lea menekan tangannya di atas meja sambil menatap Shira dengan tatapan jahat. Shira tidak takut dan hanya berdiri, berbicara dengan tinggi pandangan yang sama. Kamu tampak cukup percaya diri, Nona Ananta. Mengapa kamu tidak memberitahuku begitu kamu berhasil memenangkan hati Vano? Tidak ada gunanya mengancamku sekarang. Kamu. Wajah Lea memerah saat Shira berjalan ke pintu dan membukanya untuknya. Silakan, Nona Ananta. Lea melotot ke arah Shira sekali lagi sebelum menyerbu keluar dan membanting pintu di belakangnya. Shira mendesah panjang, ia akhirnya mengerti apa yang Kenzo maksud ketika mereka terakhir kali berbicara di pesta makan malam. Kenzo telah menyuruhnya untuk menjauh dari Vano, karena ia mengatakan bahwa Shira akan menyinggung orang lain jika tidak melakukannya. Sepertinya aku baru saja menyinggung salah satu dari orang-orang itu. Untuk apa aku pergi ke pesta itu? Semua ini tidak akan terjadi jika aku tidak datang ke acara itu. Shira baru saja kembali ke tempat duduknya ketika teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari ayahnya. Halo, Ayah. Apakah kamu bebas, Shira? Aku ingin kamu pergi ke suatu tempat bersamaku, kata Adam. Apakah ini sesuatu yang penting, Ayah? Ini akan membantu saat kamu mengelola perusahaan di masa depan. Aku akan tiba di kantormu sebentar lagi. Kamu harus mengambil cuti seharian dan ikut denganku. Perintahnya tegas. Tapi Ayah, aku. Protesnya. Ini kesempatan bagus, Shira. Aku tidak ingin kamu melewatkannya. Turunlah. Katanya lagi. Shira melihat jam. Saat itu pukul 2.50 siang, dan dia baru saja mengirim draftnya kepada Rianita, jadi dia tidak punya banyak hal yang harus dilakukan. Akhirnya, dia menelepon Rianita. Aku ingin mengambil cuti seharian ini, Rianita. Setelah meminta cuti setengah hari, Shira meraih tasnya dan berjalan turun ke bawah. Sementara itu, Firdaus menatap pria yang sedang memeriksa dokumen-dokumen di kantor Adam. Tuan Wiharja, Ten. Lehman mengambil alih peran presiden kali ini. Tetapi ia tampaknya memiliki kontaknya sendiri dalam hal bahan bangunan. Saya pikir Anda mungkin perlu pergi ke sana untuk menyambut mereka sendiri. Kenzo menutup berkas-berkasnya dan melirik jam. Ayo berangkat. Shira bertanya kepada ayahnya saat ia masuk ke mobilnya. Apa hal penting yang sedang ayah bicarakan? Mengapa ayah membutuhkan aku di sana? Aku akan mengajakmu ke sebuah lelang. Perusahaan kami berharap untuk memperoleh salah satu proyek yang ditawarkan. Pada saat yang sama, aku juga ingin kamu mengamati prosesnya sehingga kamu tahu bagaimana cara kerjanya saat kamu mengambil alih perusahaan. Shira berkedip. Bukankah dia merencanakan sesuatu yang terlalu jauh ke depan? Ayah masih muda. Aku butuh setidaknya 10 tahun lagi sebelum aku mengambil alih apapun. Shira tertawa jengkel. Aku hanya ingin kamu mempersiapkan diri sedikit lebih awal agar kamu tidak terlalu bingung saat benar-benar mengambil alih perusahaan. Aku benar-benar ingin kamu memahami industri ini. Adam adalah pria yang berwawasan ke depan. Selain itu, ia merasa lebih lemah akhir-akhir ini. Ia harus mengakui bahwa ia semakin tua. Shira tidak punya pilihan selain mengikuti rencana ayahnya karena memang itulah yang diinginkannya. Lelang itu adalah acara besar yang diadakan di suatu perusahaan, dan Adam menuntun Shira untuk bertemu dengan asistennya sebelum mereka memasuki aula bersama. Mereka semua menemukan tempat duduk di bagian belakang ruangan, dan Shira memperhatikan saat semakin banyak orang masuk.
Ini tampaknya seperti lelang yang sangat besar. Akankah perusahaan ayah mendapat kesempatan? Dia mengangkat botol air dan menyesap minumannya sambil melihat sekelilingnya. Dia cukup penasaran dengan suasana sekitar, lalu pandangannya tertuju pada dua orang yang memasuki ruangan. Shira hampir menyemburkan minumannya ke orang di depannya, tetapi dia menutup bibirnya tepat pada waktunya untuk menelan cairan di mulutnya. Bukan hanya bos besar dengan perut buncit yang memasuki ruangan, ada juga orang-orang dengan bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda. Dua pria yang baru saja masuk, misalnya, memiliki tubuh jangkung dan kurus yang memancarkan aura yang berbeda. Mereka adalah Kenzo dan Firdaus. Keduanya mengenakan jas, dan penampilan mereka yang mencolok memberikan dampak besar pada semua orang yang melihat ke sekeliling ruangan. Shira tidak menyangka akan bertemu Kenzo di tempat yang berisik dan ramai seperti itu. Apakah dia juga datang untuk pelelangan? Shira memperhatikan Kenzo saat dia menyelinap di antara kerumunan. Kenzo sama sekali tidak memperhatikan Shira, dan dia hanya mengikuti Firdaus untuk duduk di bangku paling bawah aula. Pada akhirnya, Kenzo mendapat tempat duduk di barisan depan. Shira memperhatikan Kenzo saat dia duduk di samping seorang pria yang sangat botak. Mereka tampak seperti sedang mendiskusikan sesuatu. Shira tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri karena penasaran. Namun, Adam menepuk bahunya. "Duduklah, Shira. Rapat akan segera dimulai. Jika Kenzo datang untuk pelelangan, maka bos-bos yang lain bisa beristirahat saja," pikirnya. Apakah mereka masih punya alasan untuk datang ke sini? Perusahaan ayah juga tidak akan punya banyak peluang. Namun setelah beberapa menit, Shira melihat Kenzo berdiri. Dengan menatap punggungnya, dia bisa tahu bahwa Kenzo sedang membetulkan jasnya. Firdaus berdiri di sampingnya, dan mereka berdua berjabat tangan dengan pria botak di samping mereka sambil terus mengobrol sebentar. Pria botak itu mengulurkan tangannya untuk mengantar mereka pergi. Dia tampak seperti sedang mengantar para dewa ke surga. Mungkin Shira telah menatap pria itu terlalu lama, karena pria itu tiba-tiba mendongak. Keduanya saling bertukar pandang, dan pria itu langsung membeku. Ia menyipitkan matanya untuk menatapnya. Ia juga tidak menyangka akan melihatnya di tempat seperti ini. Segalanya menjadi sedikit lebih masuk akal ketika ia melihat Adam di sampingnya. Shira dan Kenzo saling menatap satu sama lain selama beberapa saat. Salah satu dari mereka memiliki pandangan penuh rasa ingin tahu sementara yang lain memiliki pandangan agak samar. Kenzo tiba-tiba memutuskan untuk tetap tinggal dan menoleh ke arah Firdaus. "Carikan tempat untuk duduk," perintahnya. Setelah itu, Kenzo berjalan ke kursi satu baris di atas tempat Shira berdiri. Ketika Firdaus melihat Shira, ia melambaikan tangannya dengan ramah, dan Shira membalas senyumannya. Saat dia berbalik, dia mendapati dirinya menatap wajah seorang pria yang baru saja duduk. Karena ayah Shira ada di sana, dia tidak bisa berkata banyak kepada Kenzo. Terlebih lagi, pelelangan akan segera dimulai. Di sisi lain, Shira Nugraha tidak pernah memperhatikan apa yang dikatakan orang di atas panggung. Sebaliknya, dia ingin bertanya kepada Kenzo Wiharja apa yang sedang dilakukannya di sana. Tetapi dengan ayahnya, Adam, hadir di sana, Shira tidak memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Kenzo. "Apakah kita punya harapan, Ayah?" tanyanya lembut kepada Adam. Adam menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Aku tidak tahu." Bagaimanapun, perusahaannya juga ikut berpartisipasi dalam penawaran tersebut.
Meskipun tidak jelas apakah mereka memiliki peluang untuk menang, Dewi Fortuna baru-baru ini tampak berpihak padanya. Setiap kali Adam merasa tidak ada harapan, perusahaannya akhirnya akan terpilih. Itu berarti Adam harus mencobanya, apapun yang terjadi. Sementara itu, Kenzo menatap rambut panjang yang terurai menutupi punggung wanita cantik itu. Tatapan mata yang terus-menerus ke belakang kepalanya membuat Shira merasa sangat tidak nyaman. Ada 4 proyek yang dilelang hari ini dan yang menjadi incaran Adam adalah yang kedua. Setelah perusahaan pemenang lelang pertama diumumkan, lelang kedua pun segera menyusul dan Adam tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangan karena penasaran. Begitu mendengar nama perusahaan ayahnya masuk dalam daftar penawar proyek kedua, Shira pun menjadi tegang karena ia berharap ayahnya yang akan memenangkan lelang. Setelah dipikir-pikir lagi, dia seharusnya tidak memiliki terlalu banyak harapan. Setelah penyelidikan yang mendalam dan pertimbangan yang matang, kami telah memutuskan untuk memberikan tawaran untuk proyek luar biasa ini kepada perusahaan berikut, Nugraha Constructions. Selamat. Pembawa acara di atas panggung mengumumkan dengan lantang. Saat kepala Shira berputar, Adam menepuk pahanya. Kita berhasil. Benar saja, keberuntungannya sungguh fantastis. Di sisi lain, dia bisa melihat beberapa tatapan yang bertentangan, tidak percaya, dan bahkan tidak terbaca ditujukan kepada mereka. Pada saat itu, seseorang di depan mereka mendengus keras, bagaimana mungkin perusahaan sekecil itu bisa memenangkan tawaran sebesar itu? Mereka pasti menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan seseorang yang kuat untuk mendukung mereka. Saat itu ekspresi Adam berubah jelek, Shira harus menahan kekesalannya atas nama ayahnya juga. Apa yang sedang dibicarakan orang itu? Lihatlah betapa beruntungnya aku akhir-akhir ini, Shira. Kita telah memenangkan tender untuk proyek sebesar itu. Adam berkata dengan gembira padanya. Shira pun ikut bahagia untuk ayahnya, tetapi pada saat itulah pikirannya terhenti karena dia tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Kenzo. Kenzo tanpa sengaja bertemu pandang dengan Shira saat Shira menatapnya dengan rasa ingin tahu, ragu, dan terkejut. Setelah meliriknya, Kenzo berdiri dan berjalan pergi diikuti Firdaus di belakangnya. Pada saat itu, spekulasi Shira menjadi lebih jelas saat dia buru-buru berdiri dan meninggalkan ruangan melalui pintu samping, lalu berlari kecil menuju pintu masuk utama. Di lobi, Kenzo bergegas pergi bersama Firdaus. Shira berlari mengejar mereka, berhenti di pintu lobi dan mengulurkan tangan untuk menghalangi jalan mereka. Apakah itu ulah kamu, Kenzo? Tanyanya dengan keras. Apakah ayahku memenangkan tender karena kamu? Pikirannya berdengung. Mengapa pria ini muncul di mana-mana? Mengapa semuanya ada hubungannya dengan dia? Sambil menatapnya dengan acuh tak acuh, Kenzo menjawab, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak percaya padamu. Kalau begitu, mengapa kamu datang ke lelang? Shira bersikeras. Aku tidak perlu menjelaskan urusanku kepadamu, jawab Kenzo sambil menyipitkan mata seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Itu kamu, bukan? Kalau tidak, perusahaan ayahku tidak akan cukup kuat untuk memenangkan tender. Katakan padaku apakah itu kamu? Shira menuntut jawaban yang hanya satu yang diinginkannya. Tolong berhentilah mempersulit Tuan Wiharja, Nona Nugraha. Firdaus merasa sulit menyaksikan interaksi itu. Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya? Dengan mata berbinar, Shira menatap tajam Kenzo,
tidak membiarkannya pergi. Aku tidak butuh campur tanganmu dalam urusan keluargaku, Kenzo Wiharja. Apa kamu tidak mengerti itu? Ia benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin ia bisa menolak pembayarannya dengan begitu sulit? Firdaus tiba-tiba menyela. Perusahaan ayahmu tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun tanpa bantuan Presiden Wiharja, Nona Nugraha. Diam, Kenzo memperingatkan Firdaus. Namun, Shira kehilangan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Apakah itu berarti Nugraha Constructions selalu membutuhkan bantuan Kenzo? Apakah itu juga berarti bahwa perluasan Nugraha Constructions dalam beberapa tahun yang singkat ini bukan karena keberuntungan dan kerja keras ayahnya, tetapi karena selalu ada seseorang yang membantu Adam di balik layar? Kenzo tidak hanya membalas budi padanya, tetapi juga ayahnya, dan bahkan selama beberapa tahun sekarang. Jangan salahkan Presiden Wiharja lagi, Nona Nugraha. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia telah merawat ayahmu selama ini. Karena Firdaus adalah satu-satunya yang menyaksikan semuanya selama ini, Firdaus hanya ingin berbicara atas nama bosnya saat menghadapi pertanyaan Shira. Pada saat ini, Kenzo terdiam menatap wajah Shira yang pucat pasi. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Itulah yang seharusnya kulakukan, akhirnya dia berkata sebelum pergi bersama Firdaus. Saat Shira berdiri di sana dengan pikiran kosong, Adam muncul dengan gembira bersama para karyawan yang dibawanya. Apa yang kamu lakukan di sini, Shira? Kita bisa pergi sekarang. Ayo jemput Leon dan pergi makan malam perayaan malam ini. Tentu saja, dia tidak tahu siapa yang telah membantunya memenangkan tawaran itu. Ayah, lihatlah betapa kuatnya perusahaanku. Usaha ini akan menyelesaikan banyak kekhawatiranku. Operasi kami tidak berjalan mulus akhir-akhir ini dan aku hanya menunggu untuk diselamatkan oleh proyek ini. Mendengar ayahnya berkata demikian, Shira menelan semua yang hendak dikatakannya. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu ayahnya bahwa Kenzo lah yang telah menolongnya selama ini? Ini adalah kebaikan yang membuat ibunya harus mengorbankan nyawanya. Meskipun Adam ingin merayakan, Shira menggunakan alasan harus menjemput putranya untuk tidak ikut karena dia tidak sanggup menghadapi penghargaan dari ayahnya. Memikirkan bahwa Kenzo berhasil memenangkan proyek untuk ayahnya hanya dengan satu kata, hanya untuk membuat ayahnya berpikir keberuntungannya bagus. Memikirkannya membuat kepala Shira ingin meledak. Malam harinya, ia makan malam di luar bersama Leon karena ia terlalu malas memasak di rumah. Saat anak kecil itu makan, ia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan Mama akan mengundang Tuan Wiharja untuk makan bersama kami? Aku merindukannya. Jantung Shira berhenti berdetak dan ia bergegas menjelaskan, dia sibuk. Sangat sibuk. Kamu tidak akan bisa menemuinya dalam waktu dekat. Oh, Leon cemberut. Sambil terus makan, dia memikirkan Kenzo. Walaupun dia tidak tahu dari mana datangnya kerinduan ini, dia sungguh sangat merindukan Kenzo. Mungkin karena banyak teman-temannya yang telah dijemput oleh ayah mereka hari ini. Dalam perjalanan pulang setelah makan malam, Shira merasa gelisah atas apa yang telah dipelajarinya. Ia tidak dapat memutuskan apakah akan memberitahu ayahnya tentang Kenzo yang membantunya atau terus membiarkannya tidak tahu apa-apa. Tidak lama setelah tiba di rumah, ia menerima panggilan telepon dari Adam dan berusaha menjawabnya. Halo, Ayah. Apakah kalian semua masih merayakannya? Aku kesal, Shira.
Rahel baru saja memberitahuku bahwa dia mengambil lebih dari 4 miliar dari rumah untuk Livi gunakan sebagai uang muka. Itu semua uang tunai yang kami miliki di rumah. Sangat jarang dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Shira, tetapi dia tidak punya orang lain untuk dituju saat itu. Seketika, Shira merasakan sakit hati yang teramat dalam. Ayahnya baru saja menghabiskan 17 miliar untuk membelikan apartemen untuknya dan disinilah Rahel menghabiskan 4 miliar untuk putrinya sendiri. Begitu saja, beban di pundak ayahnya menjadi semakin berat. Untung saja aku menang tender hari ini, kalau tidak aku tidak akan tahu harus berbuat apa lagi. Aku harus kembali bekerja sekarang, Shira. Jaga Leon baik-baik, oke? Aku akan mengunjungi kalian berdua saat aku senggang. Tentu saja. Jangan bekerja terlalu keras, ayah. Ingat untuk beristirahat. Setelah mendengar ayahnya menutup telepon, Shira tiba-tiba berpikir tentang betapa tidak bergunanya dirinya. Jika saja ia bekerja lebih keras, ia tidak akan membutuhkan ayahnya untuk membelikan tempat tinggal untuknya. Kediaman Nugraha. Livi sangat bahagia. Sekarang, ia juga memiliki tempat tinggal sendiri, sebuah apartemen mewah senilai 17 miliar. Seperti yang dikatakan ibunya, ia juga harus memiliki apa yang dimiliki Shira. Meskipun Livi membayar dengan cara mencicil, apartemen tersebut tetap atas namanya pada akhirnya dan ibunyalah yang akan membayar kembali pinjaman tersebut di masa mendatang dengan menggunakan dana dari kantong ayahnya. Livi sendiri tidak perlu membayar apapun. Satu-satunya alasan mengapa dia menjauh dari Shira selama periode ini adalah karena dia dan ibunya sedang mencari apartemen. Sementara itu, Shira gelisah sepanjang malam. Saat tidur, ia bermimpi tentang ibunya, yang dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menerima pembayaran apapun dari Wiharjas. Dalam mimpinya, Shira menepati janjinya kepada ibunya. Saat ia membuka mata lagi, hari sudah mulai terang. Saat dia berjalan ke depan cermin, dia melihat matanya yang sedikit bengkak tampak semakin pucat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.